Menurut saya sendiri dari politik, ekonomi dan lingkungan sendiri di masa yang akan datang kita masih menemui beberapa tantangan, bisa dilihat dari keadaan yang kita temukan saat ini. Jika kita tidak menanganinya dengan serius, hal itu akan jadi bumerang ke depannya. Dari segi politik kita bisa melihat bahwa saat ini marak politik identitas yang akhirnya memecah belah bangsa, memecah kesatuan Indonesia, dan itulah yang harus salah satu isu yang harus kita tangani bersama. Lalu dari segi ekonomi, saya sedikit melihat bahwa Indonesia punya peluang untuk meningkatkan ekonomi ke depannya, melihat adanya peningkatan inovasi yang dilakukan oleh teman-teman startup atau UMKM di Indonesia. Namun ada beberapa isu yang harus kita address bersama, harus kita tangani bersama, terutama dari segi ekonomi yang berkaitan dengan energi. Saat ini Indonesia masih menekankan perekonomiannya dari sektor energi di energi kotor seperti batu bara dan lain sebagainya, dan ini akan berdampak pada lingkungan jika tidak ditangani bersama. Isu-isu lain juga krusial untuk kita tanggulangi. Jadi menurut saya, bayangan saya punya sedikit skeptis kalau permasalahan tersebut tidak ditangani sejak dini. Namun di satu sisi juga saya melihat bahwa ada gelombang dari terutama milenial untuk mau bekerja sama, mau memperbaiki keadaan yang mungkin sudah cukup rusak sekarang untuk Indonesia yang lebih baik. Oke, kalau untuk pengaplikasian dari Bhinneka Tunggal Ika sendiri, kita harus mulai dari lingkup yang paling kecil dulu, lingkup peer group kita, mulai dari keluarga, teman, sahabat, dan lain sebagainya. Itu kita bisa mulai untuk menghargai adanya perbedaan. Lalu kita juga bisa mengaplikasikan, kita melihat seseorang itu tidak hanya dari identitas pribadi dia aja, tapi juga ada identitas sosial yang melekat pada diri dia, identitas komunitas yang mungkin melekat dari diri dia, apakah agama, ataukah budaya, ras, dan lain sebagainya. Itu yang harus jadi salah satu pertimbangan kita. Jadi tidak ada yang namanya prejudis yang kita sematkan kepada seseorang, supaya pengaplikasian dari Bhinneka Tunggal Ika sendiri ini bisa berjalan dengan optimal. Untuk penerapan kesetaraan gender di keluarga dan masyarakat, menurut saya yang paling penting adalah kita mulai menerapkan nilai-nilai yang terdapat dari kesetaraan gender itu sendiri. Bagaimana kita bisa menempatkan isu kesetaraan gender jadi hal yang sesuatu hal yang bisa kita bicarakan dengan sebagai sesuatu yang lumrah sehari-hari. Karena faktanya sampai sekarang kesetaraan gender adalah sesuatu yang masih belum aktif kita bicarakan, masih belum banyak diskusi-diskusi yang multi stakeholder yang bisa kita bangun wacana kritis tentang dari penerapan kesetaraan gender ini. Jadi menurut saya penting penerapannya, pertama adalah kita buka ruang diskusi selebar-lebarnya, multisektoral. Jadi kita sama-sama bisa lihat persepsi masing-masing dan penerapannya dari kesetaraan gender ini seperti apa. Dan mungkin bisa dimulai dari lingkungan keluarga, dari pembagian kerja yang adil, yang tidak timpang, lalu ada pembagian tugas dan fungsi di ruang domestik dan publik yang jelas, dan lain sebagainya. Sebagai milenial reformis, yang pertama kita sama-sama tahu kita sekarang ada di era revolusi 4.0, dan itu jadi salah satu tantangan dan hambatan yang sekaligus kita harus hadapi bersama. Jadi sebagai milenial reformis, saya memanfaatkan aksesibilitas yang sudah didapatkan di era revolusi industri ini untuk meluaskan apa yang saya tahu dan mendapatkan apa yang saya belum tahu ke teman-teman komunitas ataupun lingkup yang lebih luas. Jadi sebagai milenial reformis, saya akan menggunakan forum-forum menggunakan teknologi digital yang ada untuk menyuarakan isu ini. Dan yang kedua, sebagai milenial reformis juga saya akan membentuk komunitas yang bisa semakin akar rumput, semakin bisa menyentuh ke level masyarakat paling kecil, yaitu keluarga, dengan membuat komunitas yang akar rumput.
Pesan-pesan untuk milenial reformis lainnya untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Pertama, kita harus tingkatkan solidaritas dan secara kolektif membentuk pemahaman yang sama, tujuan yang sama, goals yang sama untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik. Saya pikir penting karena ini PR yang cukup besar juga yang harus kita lakukan bersama-sama karena tidak bisa dilakukan sendiri. Jadi untuk teman-teman milenial reformis di luar sana, ayo kita bangun sama-sama, kita tunjukkan kolektivitas kita, solidaritas kita untuk untuk membangun Indonesia dengan lebih baik dengan berbagai cara, berbagai upaya sesuai dengan profesi, latar belakang dan lain sebagainya.